Halo sahabat pajak, di video kali ini saya Wulan dari Tech Center Gunadarma akan menjelaskan tentang tata cara pelaporan SPT tahunan 1770. Apa itu 1770? Laporan SPT tahunan 1770 adalah laporan pajak yang diperuntukkan bagi sahabat pajak yang melakukan usaha atau melakukan pekerjaan bebas, seperti dokter, notaris, dan lain-lain. Yang harus sahabat pajak siapkan adalah daftar penghasilan bruto per bulan dan bukti potong 1721 bila ada. Pertama kali, yang harus sahabat pajak lakukan adalah masuk ke website djponline.pajak.go.id. Masukkan NPWP sahabat pajak, password, dan kode keamanan, lalu klik login. Setelah muncul tampilan seperti ini, sahabat pajak silahkan klik lapor. Untuk pelaporan SPT tahunan 1770, sahabat pajak dapat memilih fitur e-form. Untuk membuka e-form, sahabat pajak diharuskan untuk memiliki e-form viewer. Jika sahabat pajak belum memilikinya, sahabat pajak dapat mengklik link yang ada pada poin 1 pada kolom petunjuk di sebelah kiri. Tutorial instalasi e-form viewer juga dapat sahabat pajak lihat dengan mengklik link pada nomor 2. Jika sahabat pajak sudah memiliki e-form viewer, sahabat pajak dapat langsung membuat SPT dengan mengklik tombol Buat SPT. Pada pertanyaan ini, apakah Anda menjalankan usaha atau pekerjaan bebas? Pilih Ya. Silahkan klik tombol e-form SPT 1770. Pilih tahun pajak yang akan sahabat pajak laporkan dan status SPT sahabat pajak. Setelah itu, kirim permintaan. E-form akan otomatis terdownload. Silahkan buka e-form sahabat pajak. Pilih pembukuan jika sahabat pajak membuat laporan keuangan, dan pilih pencatatan jika sahabat pajak tidak membuat laporan keuangan. Pada lampiran 4 bagian A, isikan daftar harta yang sahabat pajak miliki pada akhir tahun. Untuk menambahkan harta, silakan klik tambah. Isikan kode harta yang sesuai, nama harta, tahun perolehan, dan harga perolehan atau nilai ketika sahabat pajak memperoleh harta tersebut. Isikan deskripsi lebih lanjut pada kolom keterangan. Data yang telah terisi pada lampiran ini adalah data yang telah diisikan pada SPT tahun lalu. Pada bagian B, isikan daftar kewajiban atau utang yang sahabat pajak miliki jika ada. Untuk menambahkan daftar utang, klik tambah. Lalu isikan kode utang yang sesuai, nama pemberi pinjaman, alamat pemberi pinjaman, serta nilai sisa utang pada akhir tahun.
Pada bagian C, isikan daftar anggota keluarga sahabat pajak yang sesuai dengan keadaan pada awal tahun pajak yang akan dilaporkan. Jika sudah selesai mengisi lampiran 4, silakan klik halaman berikutnya. Pada lampiran 3, silakan isikan penghasilan final pada bagian A sesuai dengan pasal 4 ayat 2 Undang-Undang PPH. Untuk sahabat pajak yang melakukan usaha dengan peredaran bruto kurang dari 4,8 miliar per tahun, silakan checklist poin 16 pada bagian A kolom PP 46-23. Setelah sahabat pajak menceklis poin tersebut, akan muncul tombol biru PP 46-23 di bagian kanan atas e-form. Setelah mengklik tombol tersebut, maka sahabat pajak akan diarahkan untuk mengisikan daftar penghasilan bruto per bulan yang telah sahabat pajak siapkan. Ini adalah catatan penghasilan bruto yang harus disiapkan sahabat pajak yang akan dimasukkan ke dalam lampiran penghasilan final UMKM 0,5%. Isikan NPWP sahabat pajak, masa pajak, alamat usaha, peredaran bruto, dan pajak terutang dengan tarif 0,5% yang akan otomatis terhitung. Ulangi langkah ini hingga masa pajak Desember. Pindahkan daftar penghasilan bruto sahabat pajak dengan mengklik opsi ya. Klik halaman sebelumnya, total penghasilan bruto dan pajak terutang akan otomatis masuk pada lampiran 2 bagian A. Pada bagian B, silakan isikan penghasilan yang tidak termasuk ke dalam objek pajak sesuai dengan pasal 4 ayat 3 Undang-Undang PPH. Isi penghasilan bruto suami atau istri pada bagian C ketika sahabat pajak melakukan pisah harta atau memilih melakukan kewajiban perpajakan terpisah. Setelah itu, silakan ke halaman berikutnya dengan mengklik tombol biru terlebih dahulu, lalu halaman berikutnya. Sahabat pajak akan masuk ke dalam lampiran 2. Dalam hal sahabat pajak bekerja pada suatu pemberi kerja, silakan isikan pajak penghasilan yang telah dipotong oleh pemberi kerja sesuai dengan bukti potong 1721 yang sahabat pajak miliki. Yang perlu sahabat pajak cantumkan pada bagian ini adalah nama pemberi kerja, NPWP pemberi kerja, nomor bukti pemotongan yang dapat dilihat pada bagian atas bukti potong, tanggal pemotongan pada kolom pemotong di bukti potong, jenis pajak, serta PPh yang dipotong. Klik halaman berikutnya, maka sahabat pajak akan masuk ke lampiran 1, bagian B, yang diisi bagi sahabat pajak yang melakukan pencatatan dan melakukan penghitungan penghasilan neto menggunakan presentase normal. Pada bagian C, apabila sahabat pajak telah mengisikan daftar pemotongan atau pemungutan pajak penghasilan oleh pemberi kerja pada lampiran 2, maka sahabat pajak harus memasukkan data penghasilan bruto, pengurangan,
dan penghasilan neto sesuai dengan bukti potong 1721 yang sahabat pajak miliki. Pada bagian D, isikan penghasilan neto dalam negeri lainnya yang bukan final jika ada. Setelah itu, klik halaman berikutnya. Pada SPT Induk ini, silakan lengkapi data identitas dan status kewajiban perpajakan suami atau istri. Selanjutnya, sahabat pajak akan diarahkan untuk mengisi PTKP. Jika sahabat pajak belum menikah, pilih TK. Jika sahabat pajak sudah menikah, pilih K. Lalu, isikan jumlah tanggungan yang sesuai dengan keadaan sebenarnya pada awal tahun pajak. Isikan kolom lainnya yang masih berwarna putih jika sahabat pajak memiliki penghasilan atau pengeluaran yang sesuai dengan kolom terkait. Jika status SPT sahabat pajak pada poin 19 nihil, silahkan isikan tanggal pelaporan. Jika kurang bayar, isikan tanggal pelunasan terlebih dahulu, lalu isikan tanggal pelaporan. Silahkan klik Submit. Pada bagian ini, silahkan unggah lampiran daftar peredaran bruto dengan format PDF. Nama file PDF jangan sampai ada titik atau underscore pada nama file. Setelah itu, masukkan kode verifikasi yang telah dikirimkan ke email sahabat pajak pada saat sahabat pajak kirim permintaan e-form di awal. Buka inbox kode verifikasi dari e-filing. Copy dan paste kode verifikasi ke kolom kode verifikasi pada e-form. Jika sudah, silakan klik Submit. Jika sahabat pajak ingin memprint SPT tersebut, silakan klik Ya. Jika tidak, silahkan klik Tidak. Ketika SPT sudah berhasil disubmit, BPE atau bukti penerimaan elektronik akan dikirimkan ke email sahabat pajak sebagai bukti sahabat pajak sudah melaporkan SPT tahunan. Berikut adalah contoh bukti penerimaan elektronik. Sekian tata cara pelaporan SPT tahunan 1770. Semoga bermanfaat bagi sahabat pajak.